Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi ya dengan Arum. Nah, di sini Arum akan ngajak kalian belajar bareng-bareng tentang homologi protein modeling dengan menggunakan model Swiss. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya, apa sih homologi protein modeling itu? Nah, homologi protein modeling itu adalah pembangunan struktur 3 dimensi suatu protein berdasarkan pada pensejajaran atau alignment sequences pada protein target dengan protein yang mirip dengan protein target. Nah, protein yang mirip ini telah diketahui struktur 3 dimensinya nih teman-teman, secara laboratorium atau biasa kita sebut dengan template. Nah, ada nih tahapan-tahapannya. Apa saja sih tahapan-tahapan modelingnya? Yang pertama adalah target sequences. Nah, target sequence ini kita harus nentuin nih sequence target mana yang akan kita gunakan. Nah, dalam kali ini Arum mau menggunakan sequence target dari coronavirus. Nah, yang kedua adalah template identification, yang ketiga template modeling, dan yang keempat adalah evaluation. Langsung aja nih ya teman-teman. Yang pertama kita harus buka web dari UniProt. Nah, UniProt ini merupakan suatu web yang menyediakan kumpulan-kumpulan sequence protein asam amino. Bisa juga ya, selain menggunakan UniProt, kita juga bisa menggunakan NCBI yang biasa kita gunakan. Maksudnya teman-teman, Arum cari di sini sequence SARS-CoV-2 atau yang akhir-akhir kita sebut dengan COVID-19 atau coronavirus. Nah, di sini sudah ada data sequence, beberapa data sequence corona. Kemudian yang berwarna kuning ini sebanyak 77 itu sudah diamati atau sudah terbentuk struktur 3 dimensinya. Kemudian yang berwarna abu-abu ini atau warna biru ini itu sudah belum diamati atau belum terbentuk susunan struktur 3 dimensinya. Sebelumnya kita harus ke web versi SP ini gunanya untuk cek bahwa data yang kita gunakan ini belum ada 3 dimensinya. Yang pertama kita search, kemudian advanced search, kemudian kita start advanced search dan choose a query type-nya kita tadi pakai dari UniProt. Nah, kita klik UniProt gene name, kemudian kita copy kode dari sequence tadi, kita copy dan kita paste ke tabel yang tersedia di RCSB. Kemudian kita klik dari result count hingga muncul hasilnya. Nah, result count itu hasilnya di sini adalah 0 PDB entries, di mana berarti sequence ini belum diamati. Kemudian kita close ya. Nah, setelah kita close, kita buka data sequence-nya. Kita klik data sequence-nya. Kemudian nah, di sini sudah tersedia data tentang sequence yang kita pilih tadi. Salah satu yang kita pilih tadi. Nah, karena kita menggunakan sequence, nah kita harus scroll sampai bawah sampai menemukan data sequence-nya. Kita lihat data sequence-nya ya. Nah, di sini sudah ada data sequence. Kita tinggal klik FASTA untuk mengumpulkan data sequence-nya. Kemudian kita copy ke Notepad. Kita copy ke Notepad. Dan kita bisa save dulu. Di-save dulu, kita save. Kita beri nama. Nah, karena tadi Arum sudah menyimpan, tidak usah disimpan lagi. Nah, yang paling terpenting dalam tahap ini kita harus buka Swiss, web Swiss. Nanti Arum cantumin di description. Nah, kemudian start modeling. Setelah start modeling, kita upload. Sebelumnya kita harus select dulu. Kita kan tadi pakai sequence, jadi kita
pakai sequence, dipilih sequence. Kemudian upload data yang sudah kita simpan tadi. Nah, kita upload sampai muncul visualisasinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kasih project title, judul projectnya kita kasih nama. Kemudian di sini ada option email. Kalau kita mau nyimpennya lewat email juga bisa. Itu kita tinggal isi alamat email kita. Kemudian langkah selanjutnya search for templates. Nah, di sini prosesnya sangat lama, lumayan lama teman-teman. Jadi tadi Arum sudah sempat simpan sebelumnya, sebelum proses ini, dan akan keluar data seperti ini. Nah, tersedia 20 templates teman-teman di sini. Nah, bisa kita pilih templates yang kita mau untuk sequence target kita. Tapi yang paling bagus itu yang paling atas kita centang. Nah, kenapa paling atas? Karena dia intensity-nya sudah mencapai 100. Nah, semakin mendekati 100 itu semakin bagus. Nah, kemudian kita select yang nomor 1 ini. Setelah itu kita lakukan build models. Kita klik build modelsnya. Nah, ini juga prosesnya lumayan lama. Jadi Arum tadi juga sempat simpan datanya. Nah, muncullah seperti ini. Nah, ini dari data tadi model 1 itu dihasilkan 3 ini, ada global quality, local quality, sama comparisonnya dan struktur 3 dimensinya. Nah, yang comparison ini merupakan perbandingan dengan model-model yang lain. Nah, yang warna merah itu ada modelnya kita terletak di sana. Kemudian ada yang local quality, ini menunjukkan kualitinya dari model kita. Nah, yang warna hijau ini menandakan dia berada di lingkungan yang baik tetapi nilainya minus. Nah, yang merah ini dia merupakan angka residunya. Jadi semakin banyak merahnya itu residunya itu semakin banyak. Kemudian ada yang di bawah ini itu menunjukkan seluruh sequence yang kita pakai tadi. Nah, itu jika diklik yang sesuai warnanya itu akan menunjukkan tempat di 3 dimensi itu, dan ada beberapa ikatan kimia yang menyusun protein tersebut. Nah, bisa kita lihat ya di sini ada ikatan-ikatan kimia yang membentuk proteinnya. Nah, untuk menyimpannya kita bisa klik di model dan itu disimpan dalam bentuk PDB yang mana nanti akan dilihat dengan aplikasi Chimera. Nanti ada aplikasi untuk melihat datanya lebih detail.